siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Asis dan ketiga rekan saya. Saya Ferdania Rambarat. Saya Zafira Afifah Zakia. Saya Elizabeth Dedakarena. Nah, jadi baik, pada siang hari ini kita akan beda tuntas tentang dua generasi yang sangat disoroti pada sekarang ini, yaitu Gen Z dan Gen Alpha. Nah, betul sekali. Jadi mereka ini kan sering disebut-sebut sebagai penerus masa depan. Tapi bagaimana sih cara pandang mereka? Terus nilai-nilai yang mereka pegang dan tantangan yang mereka hadapi saat ini. Nah, sekarang kita kedatangan 4 narasumber yang tentunya memiliki kompeten dan mempunyai sudut pandang yang sangat menarik. Ada Mas Viko. Halo. Dan ada Mbak Jeti. Halo. Nah, lalu ada Kak Ferry yang merupakan seorang konten kreator Gen Z yang hits banget di berbagai platform media sosial nih teman-teman. Selamat datang Kak Ferry. Ya, selamat siang. Makasih sudah diundang. Salam kenal semuanya. Oke, langsung saja kita mulai. Mas Viko ini kan sebagai seorang psikolog. Ya, betul itu. Jadi bagaimana sih tanggapan Mas Viko tentang karakter daripada Gen Z dan juga Gen Alpha ini ketika kita bandingkan gitu? Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan terkait psikolog yang terjadi pada Gen Z dan Gen Alpha, begitu ya, Mas? Nah, Gen Z dan Gen Alpha ini sebenarnya merupakan sebuah pembahasan yang sangat menarik karena di sini Gen Z dan Gen Alpha sama-sama menjadi permasalahan yang sangat fundamental begitu. Di sini Gen Z dan Gen Alpha memiliki kesamaan. Yang pertama itu sama-sama langsung hidup di era di mana semua serba teknologi begitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita membedakan terkait karakteristiknya, kedua Gen Z ini memiliki karakteristik yang sama. Yang pertama, Gen Z dan Gen Alpha itu lebih cenderung dengan tipikal orang-orang yang lemah mental begitu. Mungkin seperti itu aja simpelnya, Mas. Oke, jadi terima kasih Mas. Ya. Menurut Mbak Kili sebagai representasi, setuju nggak dengan Mas Viko? Apa sih yang paling menggambarkan Gen Z menurut Mbak Kili? Setuju banget sama Mas Viko. Jujur saja ya, generasi sekarang ini untuk tentang Gen Z itu mudah banget untuk mencari informasi. Nah, jadi kita tuh harus kritis, enggak gampang percaya sama hoax, dan kita juga harus butuh apa ya, isu-isu sosial tentang lingkungan dan kesetaraan. Makanya banyak brand sekarang harus hati-hati kalau nggak mau sama Gen Z, karena kalau nggak hati-hati kita langsung ketahuan. Itu saja. Kalau untuk Kak Rambu, kalau dari sudut pandang sebagai pendidik dan orang tua, bagaimana Anda melihat kenapa ini? Apa tanggapan utama untuk mendidik mereka di era digital ini? Baik, Kak Zafira, Gen Alpha ini sangat luar biasa Kak Zafira, karena mereka ini sangat cepat belajar, sangat intuitif dengan teknologi. Tantangan terbesarnya itu adalah keseimbangan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar dan kreativitas mereka. Tetapi di sisi lain juga mereka memastikan mereka tidak kehilangan interaksi sosial langsung, tetapi tidak kecanduan gawai dan tetap mengembangkan soft skill yang penting seperti empati dan komunikasi. Dan juga peran orang tua itu dan guru sangat krusial sekali di sini. Perspektif nilai-nilai, berbicara soal nilai-nilai menurut Kak Kelly, apa sih nilai atau prinsip yang paling penting buat Gen Z, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi? Kalau saya dan teman-teman, fleksibilitas itu sangat penting ya. Karena kami tidak suka suatu hal yang terlalu kaku
maupun terikat. Kita kan pekerjaan yang cuma tidak digaji tetapi juga memberikan dampak positif untuk kedepannya. Oke, menarik sekali Mbak Zeti. Jadi kita melihat bahwa nilai-nilai dari Gen Z. Jadi apa sih kecenderungan yang serupa yang mungkin terlihat dari gen alpha ini? Jadi bagaimana Mbak Zeti? Pasti ada kecenderungan ya, karena gen alpha akan tumbuh di dunia yang akan lebih dinamis karena mereka sejak kecil sudah terpapar informasi dari seluruh dunia. Terima kasih. Rambu dengan anak-anak Gen Z Alpha. Bagaimana Pak Rambu bisa menanamkan nilai-nilai ini di rumah atau di lingkungan pendidikan? Apakah perbedaan pendekatan ketika dibandingkan dengan Gen Z? Baik Kak Firda, ada Kak Firda, karena untuk Gen Alpha ini kami lebih menekankan pada belajar melalui pengalaman. Karena mereka sangat visual dan interaktif, kami mencoba mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi yang fun tetapi mendidik, misalnya dengan aplikasi edukasi atau game yang melalui problem solving. Yang paling penting adalah komunikasi dua arah dan memberikan ruang bagi mereka untuk bereksplorasi, bukan sekedar menerima informasi. Nah, kalau begitu menurut Kak Kelly sendiri, apa sih tantangan yang dialami Gen Z dan Gen Alpha pada masa ini? Tentu tantangan bagi Gen Z dan Gen Alpha adalah kesetaraan mental. Tergantung pada teknologi dan perubahan nilai sosial. Gen Z tumbuh pada di era digital rentan terhadap masalah kesetaraan mental akibat media sosial dan tekanan sosial. Sementara Gen Alpha yang terlahir di era teknologi yang lebih maju menghadapi tantangan dalam fokus interaksi sosial dan penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Wow, obrolan kita pada siang hari ini sangat menarik ya teman-teman. Ya, Terima betul. kasih banyak buat Mas Iko, Mbak Zeti, Elis dan Kili yang sudah menyampaikan beberapa adegan pada saat ini. Dari diskusi kita pada siang hari ini, terlihat jelas bahwa setiap generasi punya karakteristik dan tantangan masing-masing. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memahami dan mendukung antar generasi. Betul sekali, sinergi antara generasi itu penting banget untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, dan semoga kita semua bisa terus belajar dan beradaptasi untuk memahami setiap dinamika dari generasi-generasi seperti Gen Z tadi sama generasi Alpha. Jadi baik pemirsa, terima kasih yang sudah setia ada bersama kami di sini. Jadi jangan lupa untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share di bawah ini. Selamat siang semuanya.